Gimana kalau saya bilang mekanik mobil zaman sekarang itu udah kayak detektif? Bukan lagi cuma main kunci pas, tapi juga mainan data. Nah, hari ini kita bakal lihat persisnya gimana pekerjaan mereka itu bertransformasi. Coba deh, bayangin seorang mekanik mobil. Apa sih yang langsung muncul di kepala kalian? Pasti gambarannya klasik banget kan? Seseorang yang lagi ngolong di bawah mobil, tangannya penuh oli, dikelilingi sama perkakas-perkakas berat. Ya, kayak kunci pas, kaleng oli, mungkin multimeter buat yang ngerti kelistrikan, pokoknya alat-alat standar yang kita semua tahu lah. Tapi gimana kalau saya bilang alat mereka yang paling penting di masa depan itu justru kalkulator dan grafik? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Oke, kita langsung aja masuk ke sebuah kasus. Ini kasus beneran loh, dari sebuah sekolah kejuruan di Indonesia. Anggap aja kita lagi nonton film detektif, tapi petunjuknya bukan sidik jari, melainkan data. Jadi gini kasusnya, ada mobil yang susah banget dinyalain. Langsung deh tuduhan pertama pasti ke aki, ya kan? Wah, aki soak nih pasti. Tapi, tunggu dulu. Apa bener aki yang salah? Detektif yang jago itu nggak akan langsung percaya gitu aja. Nah, disinilah bedanya mekanik modern. Bukannya langsung ambil kunci pas terus bongkar mesin, langkah pertama mereka justru ngumpulin bukti dulu. Dan buktinya itu data digital langsung dari sensor-sensor mobilnya. Keren kan? Oke, barang bukti A, data suhu mesin. Coba lihat tabel ini, suhunya naik pelan-pelan selama 20 menit. Pertanyaannya, kenaikan ini wajar nggak ya? Atau jangan-jangan ini petunjuk ke masalah yang lain? Kita simpen dulu ya petunjuk ini. Lanjut, barang bukti B. Nah, ini dia yang paling penting, data tegangan aki. Kita punya 3 set angka nih, pas mesin mati, pas kunci kontak on, dan pas mesin nyala. Kelihatannya cuma angka biasa, tapi disinilah rahasia besarnya tersembunyi. Dan barang bukti C, data arus listrik. Ini nunjukin seberapa banyak daya yang kesedot sama komponen-komponen mobil. Mulai dari lampu, kipas, audio, sampai AC. Tiap angka ini punya cerita sendiri. Oke, semua bukti udah di tangan kita. Sekarang saatnya interogasi. Tapi bukan interogasi orang ya, kita bakal menginterogasi data-data tadi. Dan alatnya bukan senter atau borgol, tapi statistik sederhana. Alat interogasi utama kita namanya min, atau nilai rata-rata. Pasti ingatlah pelajaran matematika zaman sekolah. Konsepnya gampang banget, kita ambil sekumpulan angka yang kelihatannya acak-acakan, terus kita cari satu angka yang bisa jadi wakil dari semuanya. Simple tapi ampuh banget buat lihat gambaran besarnya. Terus gimana cara ngitungnya? Gampang kok, kita fokus ke data tegangan pas mesin lagi nyala. Tadi angkanya ada 13,8, 13,9, sama 14,0 volt. Tinggal kita jumlahin aja semua, terus hasilnya dibagi 3 karena ada 3 data. Yuk kita lihat hasilnya. Dan ini dia angkanya, 13,9 volt. Ingat ya, angka ini bukan cuma angka biasa. Ini adalah kunci yang bakal ngebuka semua misteri di kasus kita. Nah, sekarang kita pegang kunci pembukanya. Yuk, kita rangkai semua petunjuk yang ada buat dengerin cerita apa sih yang sebenarnya mau disampaikan sama si mesin mobil ini. Oke, ini dia momen penentuannya. Angka rata-rata yang kita dapat tadi kan 13,9 volt. Sekarang kita bandingin sama standar industri. Katanya nih, sistem pengisian mobil yang sehat itu tegangannya harus ada di antara 13,8 sampai 14,2 volt. Lihat deh, angka kita 13,9 masuk persis di tengah-tengah rentang ideal itu. Jadi kesimpulannya apa? Gampang. Data ini nunjukin kalau sistem pengisian dayanya itu normal, sehat walafiat. Artinya, si Aki, tersangka utama kita dari awal, ternyata tidak bersalah. Kita baru aja ngebebasin Aki dari tuduhan cuma modal hitung-hitungan sederhana. Biar makin yakin, kita cek lagi barang bukti yang lain. Ingat data suhu tadi, kenaikannya stabil banget dari 32 ke 88 derajat. Itu artinya sistem pendingin juga aman, nggak ada masalah. Terus, grafik arusnya gimana? Ceritanya sama juga. Makin banyak lampu atau AC yang nyala, arusnya makin naik. Ini wajar banget. Jadi semua bukti, semua data nunjuk ke satu kesimpulan, sistem kelistrikan dasar mobil ini sehat. Masalahnya bukan di sini. Oke, jadi ini bukan cuma cerita soal nyari masalah mobil. Kasus tadi itu nunjukin sesuatu yang jauh lebih besar. Adanya perubahan besar-besaran di dunia bengkel dan pendidikan kejuruan. Ada kutipan bagus dari Ibu Nikmatur Rodliana, guru yang bikin modul ini. Beliau bilang, hari ini kita akan belajar bagaimana angka dan grafik bisa merubah kerja para mekanik bengkel.
Ini bukan lagi soal matematika buat apa sih, tapi udah jadi, wow, ternyata matematika bisa ngubah cara kerja kita. Pola pikirnya berubah. Coba deh perhatiin, ini bukan cuma satu pelajaran. Para siswa ini belajar gabungan dari macam-macam ilmu. Ada matematika, fisika kelistrikan, otomotif pastinya, bahkan sampai informatika buat analisis datanya. Semuanya nyampur jadi satu buat mecahin satu masalah nyata di bengkel. Jadi, yang kita lihat ini bukan lagi kelas matematika biasa. Ini adalah gambaran masa depan pendidikan kejuruan. Skill tangan, megang kunci pas, itu jelas masih penting. Tapi sekarang, skill buat baca data, jadi detektif data, itu jadi sama pentingnya. Nah, ini jadi ninggalin satu pertanyaan menarik buat kita renungin. Kalau sekarang aja mekanik mobil udah jadi analis data, kira-kira pekerjaan tangan apa lagi ya yang diam-diam sekarang sebenarnya juga udah jadi pekerjaan data? Coba deh pikirin, jawabannya mungkin lebih banyak dari yang kita kira.